Oke guys, sebelum memulai please subscribe my channel dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pasha di kanal PBSI episode ke-5 ya. Hari ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa. Beliau sudah banyak berpengalaman di dunia pendidikan. Beliau seorang mahasiswa, juga sebagai seorang guru swasta, seorang YouTuber juga ya, dan beliau juga seorang motivator. Selamat datang Mas Anggi Pratama, CH-SPD MPD. Selamat datang di kanal PBSI Mas Anggi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kanal PBSI. Ya, saya yakin Mas Anggi ini kesibukannya padat juga, tapi alhamdulillah karena kan beliau bisa menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke kanal PBSI ini untuk berbagi pengalamannya beliau kepada rekan-rekan semua. Mas Anggi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan sekalian menyapa teman-temannya ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dari kanal PBSI Ki Budi Tomo Malang. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama. Asal saya dari Kebumen. Jadi saya sudah sekitar 5 tahun masih di sini. Dan saya di sini berdomisili di Sigura-gura, tepatnya di Jalan Terusan Sigura-gura, perumahan Pondok Harapan Indah. Untuk kegiatannya sekarang ya ngisi waktu dengan cara mengajar, karena memang saya basicnya pendidikan, dan juga ya kuliahnya ambil hari Jumat dan Sabtu. Ya seperti itu Mas. Sangat padat sekali jadwalnya ya. Mengajar sekaligus kuliah, terus saya lihat juga mengajar TPQ juga ya. Iya. Saya mulai dari namanya dulu nih, Mas Anggi Pratama, CH-SPD MPD. Ya, berarti sebelumnya Mas Anggi ini memang sudah sempat kuliah juga, bahkan sudah sempat pasca ya. Iya, sudah. Saya mulai dari yang pertama dulu, CH. Ini mohon maaf nih kalau saya salah. CH ini sepengetahuan saya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang hipnotis, betul? Iya betul. Betul ya? Iya betul. Bisa diceritakan tuh apa yang membuat Mas Anggi tertarik ke dalam dunia hipnotis? Ya, sebenarnya ini kegiatan program juga waktu saya kuliah di S2 itu. Waktu itu memang ada kegiatan semacam pesantren kilat untuk Ramadan. Jadi saya menginap di situ 25 hari, dan salah satunya programnya adalah sertifikat hipnosis ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa karena saya basicnya pendidikan, sebenarnya bukan basic pendidikan aja sih, semua orang itu menganjurkan untuk mengikuti certified hipnosis ini supaya nanti kita bisa mengetahui secara psikologi orang yang kita ajak bicara. Nah, pada waktu itu hipnosis ini tuh digunakan untuk memotivasi diri saya sendiri, Mas. Maksudnya self hypnosis itu supaya kita tidak bergairah gitu kan, mungkin kita merasa tidak tertarik pada suatu hal, kita bisa menarik diri kita sendiri untuk mengeluarkan aura kita sendiri gitu ya, supaya nanti kita bisa termotivasi sendiri tanpa bantuan orang lain tuh bisa. Jadi kita bisa mempengaruhi sugesti kita sendiri. Nah, nanti ketika kita sudah berhasil mensugesti diri kita sendiri, nanti kita bisa mempengaruhi orang lain juga. Nah, inilah pentingnya ketika kita terjun di pendidikan, kita mengetahui psikologi anak peserta didik itu sendiri, kemudian guru, kemudian ketika kita berbicara dengan orang tua atau wali murid, seperti itu tuh sangat berguna, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada acara trainer gitu ya, training motivasi, itu juga sangat membantu karena kita bisa memberikan suatu masukan pada teman-teman peserta seperti itu supaya ya lebih bergairah, lebih termotivasi, dan juga menginspirasi seperti itu, Mas. Memang ada korelasinya juga ya, untuk bisa diterapkan di dalam dunia pendidikan, betul.
mungkin dengan mengikuti training tadi, jadi Mas Anggi bisa nantinya dalam proses pengajaran di kelas ya, Mas Anggi ini bisa lebih mengetahui beberapa karakter siswa ya, mempelajari karakter itu, dan seperti tadi yang dibilang ketika menghadapi orang tua, wali murid apa, jadi bisa lebih enak lagi ya. Kemudian SPD dulu, S1-nya di mana Mas? Saya di Kebumen Mas. Jangan disebutin namanya atau enggak Mas? Gak apa-apa. Gitu ya. Saya di Kebumen, tepatnya di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya S1 sejak tahun 2010. 2010 lulus tahun 2014. Ambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi saya basicnya agama Mas. Seperti itu. Lalu melanjutkan S2-nya di? Saya di Universitas Islam Malang. Unisma. Ya, Unisma. Dari tahun 2014 itu langsung sampai lulus 2018 sebenarnya. Memang dari kenapa kok 4 tahun itu karena memang terkendala di ijazah saya waktu S1 belum keluar. Jadi nilai saya sudah masuk tapi karena terkendala itu jadi saya lulusnya tahun 2017 saya lulusnya. Ya, sekitar hampir 3 tahun, tapi sebenarnya pembelajaran kan cuma 2 tahun. Karena pasca kan lagi sebenarnya cuma 2 tahun, tapi karena proses ijazah itu 1 tahun baru keluar, ya karena itulah. Jadi agak molor. Tapi kemudian sekarang ambil kuliah di PBSI 2018. Jadi 2017 lulus pasca, 2018 saya ikut PPSI di IKIP di Tomo Malang. Seperti itu sampai sekarang. Luar biasa. Nah, mungkin ini bisa di-share juga Mas Anggi antara untuk adik-adik tingkat ini yang mungkin sebentar lagi mau lulus dan ada keinginan mungkin untuk lanjut pasca atau S2 ya. Seperti apa sih perbedaan antara perkuliahan di sarjana dengan pasca sarjana? Kalau perbedaannya sangat signifikan ya. Jadi kalau di S1 kita lebih banyak teori-teori yang kita pelajari. Jadi di teori S1 misal kita belajar tentang teori pendidikan Sigmund Freud misal, ataupun mungkin behavioristik dan segala macam seperti itu ya. Nah itu adalah dimana dari tahap S1 itu kita perlu mencari, kemudian mengembangkan dan juga menganalisis seperti itu. Tetapi ketika kita sudah masuk ke pasca, di situ kita harus memiliki tahap untuk bisa mengoreksi mana yang benar dan juga mana yang salah. Karena nanti kita mengumpulkan beberapa teori-teori seperti itu, kemudian kita mencari solusi yang tepat mana yang bisa kita pakai, kita terapkan di lingkungan masyarakat. Jadi kita lebih ke aplikatifnya bagaimana. Misal contohnya kalau misalnya kita pasca itu kan lebih ke pengajar. Misal kita S2, kita bisa mengajar S1, gitu kan. Nah, berarti kita harus bisa mengetahui sistematika bagaimana seseorang itu melakukan penelitian. Seperti itu. Jadi kita fokusnya lebih bagaimana cara menemukan suatu metode-metode yang tepat untuk melakukan suatu penelitian, seperti itu. Maka dari itu S2 itu lebih ke ranah tahap ingin menemukan suatu teori, seperti itu. Nah nanti ketika mungkin ada orang yang masuk doktor, nah nanti dari S2 itu mengembangkan teori yang sudah ditemukan, kemudian mencetuskan teori sendiri, seperti itu. Itu yang saya alami selama saya kuliah di pasca seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Perbedaan antara perkuliahan di S1 dengan S2. Jadi di S2 itu lebih pada pengembangan teori ya, penelitian lah, lebih banyak penelitian. Normalnya 2 tahun ya. Normalnya 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun itu bagus. Oh, bisa juga. Ya, karena untuk tahap penelitian itu kita kan ada 2 penelitian, kan kuantitatif juga kualitatif. Nah itu tergantung sih kita menggunakan penelitian yang mana. Kalau kualitatif otomatis memang lebih panjang, tapi kalau kualitatif itu lebih singkat karena datanya kita perlu lebih cepat, seperti itu. Mengenai pembiayaan nih mungkin biar yang ini biasa siap-siap juga, berapa itu Mas kalau mau kuliah S2 itu? Kalau di total itu ya, kalau di total mungkin ya, kalau per semester kalau di total kira-kira 30 lah. Itu sampai selesai. Sebenarnya tergantung tempatnya. Ya, maksudnya tergantung universitasnya sebenarnya. Dan kalau untuk biayanya sekitar itu Mas, memang kalau S2.
sekitar 30-an sampai selesai. Ya 30-an lah sampai selesai. Tapi biasanya ada beasiswa juga nggak? Kalau beasiswa ada mas, ada. Kalau saya memang kan jalurnya mandiri. Kenapa saya tidak ambil di beasiswa? Karena memang saya inginnya langsung gitu kan, nggak molor. Karena ketika kita beasiswa kita harus punya tes TOEFL, kemudian kita juga harus punya rencana proposal apa yang kita teliti. Padahal kita belum tahu apa yang mau kita teliti seperti itu. Kecuali kalau mungkin kita eksak gitu ya, atau mungkin kalau pendidikan di bidang pengembangan seperti membuat modul ataupun buku itu lebih mudah diakses. Tapi kalau belum sama sekali punya gambaran kita sulit mas. Jadi kita lebih ambil universitas yang langsung kita bisa diterima seperti itu. Tapi kalau misalnya jalur beasiswa banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum lulus mungkin ya. 1 tahun sebelum lulus itu harus mempersiapkan itu. Syarat-syaratnya tadi ya kalau mau jalur beasiswa. Nanti mau masuk mana juga itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kan persaingannya juga banyak kalau misalnya mau beasiswa seperti itu. Oke, ya informasinya sangat berharga sekali rekan-rekan semua. Ada 2 cara ya kalau misalkan rekan-rekan semua ingin nanti melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan S2. Pertama program mandiri tadi seperti Mas Anggi. Yang kedua jika kalian ingin mengejar beasiswa maka seperti yang disampaikan ada beberapa syarat tadi yang harus dipersiapkan sebelum 1 tahun sebelum mau memasuki ke S2 tadi ya. Salah satunya TOEFL ya. TOEFL, kemudian tadi ada pengajuan proposal, juga mungkin bahan ajar modul dan lain-lain ya kalau mau masuk dengan jalur beasiswa. Baik, kesibukannya sekarang apa Mas Anggi? Kalau sekarang saya masih di sekolah, jadi masih ngajar. Jadi masih seperti tadi masih daring dan juga luring. Kemudian TPQ masih jalan dan juga masih ngajar santri juga sih sebenarnya. Tapi di pondok kan saya juga kerjasama dengan dosen UMM ngajar bahasa Arab juga di situ. Jadi malamnya tapi dari maghrib sampai jam 12 malam. Tapi kita juga ngaji juga, tapi juga ngajari yang belum bisa seperti itu. Luar biasa. Lalu latar belakangnya setelah lulus S2 tadi dikatakan 2017 selesai ya. Dan 2018 itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan lagi di IKIP Budi Utomo mengambil jurusan PBSI. Apa yang melatar belakangi Mas Andi untuk merubah haluan ya dari tadinya basic pendidikannya adalah agama ke bahasa Indonesia? Iya. Jadi ketika saya sudah lulus di pasca ini tahun 2017, saya kan tinggal di lingkup para dosen seperti itu ya, para dosen yang sangat saya nilai itu sangat menginspirasi saya gitu kan. Dan salah satunya adalah almarhum Bapak Widodo HS. Beliau adalah pelopor BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Jadi Bapak Widodo ini adalah sekaligus sebenarnya ketua takmir di tempat saya. Jadi saya sering ngobrol dengan beliau gitu kan. Pak, bagaimana sih caranya supaya satu bisa kuliah di luar negeri gitu kan? Oh, kalau misalnya mau kuliah di luar negeri jalurnya bisa. Kalau kamu mau jalur agama, kamu ikut saya aja gitu kan. Ikut saya untuk ngajar bahasa Indonesia untuk orang asing gitu kan. Nanti coba saya ajak ke salah satu Universitas di Malang, Universitas Negeri Malang gitu kan. Nah, ketika itu dibicarakan bahwa kalau kamu mau kuliah tanpa biaya gitu kan, kamu ikut aja program bahasa Indonesia ini gitu kan. Nah, tapi saya basicnya PAI loh Pak. Yaudah kamu ambil aja kuliah S1 bahasa Indonesia gitu kan. Terus waktu saya ngajar gimana? Kamu cari kampus yang sekiranya bisa membagi waktu gitu kan. Nah, jadi saya satu kota Malang itu saya putar-putar Mas, mana yang bisa saya nego. Kemudian dari ijazah S1 saya yang bisa di-unfullen, maksudnya nilai yang sudah saya ambil yang hampir sama dengan mata kuliah ini kan ya. Ini mana yang bisa, semua universitas itu udah ada yang bisa. Nah, kemudian saya ketemu dengan Pak Sandi yang ketua prodi ini. Ternyata ada 9 mata kuliah yang bisa di ACC untuk unfullen. Jadi saya tidak ikut mata kuliah itu gitu kan. Ya sudah, saya langsung ikut untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini gitu kan. Kemudian jadi
ya memang salah satunya adalah pendorong saya adalah saya ingin kuliah di luar negeri sebenarnya, tapi dengan jalan saya ikut di PBSI untuk ikut program BIPA, sebenarnya seperti itu. Nah, tapi setiap dengan beriring jalannya waktu, ternyata jalur PBSI itu memang kemarin tahun 2017-nya itu ada pembukaan memang ngajar di Thailand, ngajar di Thailand. Dan saya sudah ikut sampai tahap wawancara seperti itu. Tapi memang tidak saya teruskan karena terkendala ketika saya ke sekolah. Ya sudah, nanti mungkin lain waktu saya bisa ikut gitu kan. Ya jadi sangat senang Mas kalau latar belakangnya karena memang itu sih. Karena memang saya sebenarnya pengen ngajar di luar negeri. Ya, entah itu ngajar di sekolah menengah ataupun dasar ataupun mungkin di college-nya ataupun university-nya gitu kan. Ya nggak tahu gitu kan, jadi ya mungkin salah satu jalan aja sih seperti itu. Karena memang didorong keinginan untuk kuliah di luar negeri, ya, sehingga bisa masuk di jalur BIPA ini. Salah satu syaratnya untuk bisa mengajar BIPA adalah harus menguasai bahasa Indonesia. Oke, semangat pendidikannya perlu kita contoh ya, Mas Anggi Pratama ini. Meskipun beliau sudah S1, sudah S2, beliau tidak langsung berhenti di situ, tapi masih mau melanjutkan lagi ke jalur lain karena memang masih ada keinginan atau cita-cita dari Mas Anggi ini yang belum tercapai, sehingga mengharuskan Mas Anggi untuk mengambil di PBSI. Ya, dosen kita Pak Harun Ahmad pernah bilang bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kapan akhirnya sampai kita mati? Ya, dari Mas Anggi kita belajar bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan, ya. Kapanpun, dimanapun, usia berapapun, ya, kita harus tetap mencari sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Oke Mas Anggi, dalam perjalanan karir Mas Anggi ya tentu pernah ada up and down, ya, pernah ada naik turun. Kalau saya boleh tahu dan bisa share ke teman-teman, titik terendah apa yang Mas Anggi pernah rasakan dalam perjalanan karir Mas Anggi hingga pada saat ini? Iya. Jadi karena saya ibaratnya baru pertama kali waktu tahun 2014 itu adalah perantau ya. Saya kan kebanyakan perantau. Dan perantau itu ibaratnya kita kan mulai dari nol kan, ya, mulai dari nol. Nah pada waktu itu orang tua pun kan saya 4 bersaudara Mas ya. 4 bersaudara dan saya anak pertama, yang kedua masih kuliah di Semarang, yang 3 masih sekolah di SMK, yang 1 masih kecil, masih kelas 2 SD waktu itu sih. Nah, jadi ketika saya kuliah, saya cuma mengantongi uang 8 juta waktu itu. 8 juta, dan itu uang saya habis ketika untuk registrasi dan untuk bayar semester awal. Nah, jadi sama orang tua saya cuma dikirimi uang itu 500.000 Mas. 500.000, padahal di itu 500.000 itu harus cukup untuk bayar kosan 300.000. Berarti saya cuma ngantongi uang 200.000 per bulan. Dan di situ saya udah mikir, jadi di situ tuh saya punya titik kayak semacam depresi. Saya 200.000 buat apa gitu kan? Ya otomatis saya harus satu hari saya makan cuma 1 kali, dan itu pun cuma makan nasi biasa sama sayur kentang waktu itu kan. Jadi ya saya nangis gitu ya, saya makan sambil nangis karena nggak bisa yang saya kerjakan, nggak ada yang bisa saya kerjakan waktu itu, karena memang saya perantauan, saya mau kerja apa gitu, saya nggak bisa bagi waktu itu. Dan itu berjalan selama 6 bulan Mas, selama 6 bulan. Jadi uang saya habis pun saya nggak bilang sama orang tua, karena memang saya tahu kondisi orang tua bagaimana gitu kan. Dan jadi pada waktu itu saya jadi titik depresinya adalah waktu 6 bulan itu saya nggak bisa apa-apa karena titik down lah ibaratnya seperti itu. Tapi setelah itu alhamdulillah gitu ya, saya nggak tahu, mungkin memang sudah rencana Allah gitu kan ya. Setelah 1 tahun saya di kosan gitu kan, ada teman satu kuliah gitu yang di Pasca itu nawari ketika ada masjid yang membutuhkan takmir gitu kan. Di situ saya dikasih tempat, saya dikasih ya listrik, air segala macam itu gratis gitu kan.
Dan dari situ saya udah punya banyak kenalan dari para dosen segala macam gitu kan. Dan dari situ saya punya penghasilan sendiri lah ibaratnya. Kemudian nanti punya ngajar gitu kan. Jadi apa ya, dari situ mungkin kita punya pelajaran ketika kita susah gitu ya, pasti ada jalan di situ. Nggak, yang penting kita dekat aja dengan Allah gitu kan. Segala sesuatunya kita perlu kesahkan sama Allah, insya Allah tuh ada waktunya kita itu ditolong, pasti ada seperti itu. Nah salah satunya yang alhamdulillah sampai sekarang saya sudah biaya kuliah saya sendiri. Saya beli laptop, saya beli kamera, saya beli handphone segala macam, itu adalah biaya saya sendiri gitu kan. Kalau orang tua ya sudah, orang tua karena anak yang kedua yang kuliah itu sudah menikah, sekarang sudah punya penghasilan sendiri juga. Kemudian anak ketiga, adik saya yang ketiga itu sudah di Batam juga kuliah juga dan juga punya pekerjaan sendiri juga. Tinggal yang satu yang masih kelas 6 SD ini. Tapi itu juga rupanya nggak terlalu sulit karena dia sudah besar, dia sudah bisa mandiri gitu kan. Jadi ketika membutuhkan apa-apa, ketika orang tua butuh, langsung telepon kepada anak-anaknya, ya udah kita kirim uang segala macam gitu kan. Jadi ya alhamdulillah. Tapi memang tetap ada pikiran ketika kita di sini kapan kita bisa pulang gitu kan ya, karena apa ya, kita kan tetap masih ada ikatan dengan orang tua seperti itu. Jadi ya titik terendahnya ketika itu saya masih ingat sampai sekarang. Jadi uang 200.000 untuk 1 bulan, nggak tahu gimana caranya bisa survive gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa tercover sekarang. Ya pengalaman berharga lah seperti itu. 200.000 per bulan selama 6 bulan. Iya. Ya, saya rasa bagi rekan-rekan semua yang juga mungkin basicnya merantau, ya pasti juga mungkin pernah merasakan hal seperti itu. Dan apa yang dilakukan Mas Anggi ini bisa menjadi inspirasi, dimana dengan keadaan terhimpit pun ya Mas Anggi ini tidak mau laporan atau hubungi orang tuanya untuk membebankan mereka kembali, tapi bagaimana caranya tetap survive dengan 200.000 per bulan, salah satunya dengan makan seadanya, satu hari satu kali bahkan ya luar biasa ya. Nah, pelajaran yang lainnya adalah dimana kalau kita sedang berada dalam kesusahan, maka satu-satunya jalan adalah dekatkan diri dengan Allah. Yes. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Tadi Mas Anggi bilang seperti itu ya. Selama 6 bulan loh rekan-rekan, bagi kita yang tidak memiliki kepercayaan yang kuat ya, dengan keadaan 6 bulan mungkin tidak akan bertahan selama 6 bulan. 1 bulan, 2 bulan mungkin kita sudah mengeluh, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Tapi Mas Anggi yakin bahwa suatu saat pertolongan itu akan datang, dan pada akhirnya setelah 6 bulan malah diberikan jalan sampai pada saat ini tidak merepotkan orang tuanya. Luar biasa. Jika boleh tahu dalam perkembangan karirnya Mas Anggi, siapa orang yang paling berjasa atas prestasi yang telah ada di Mas Anggi? Ya, kalau yang jelas pastinya orang tua ya. Orang tua sebagai support utama dalam kehidupan kita gitu kan. Karena tanpa orang tua juga kita nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Kemudian yang kedua adalah memang dari, karena saya juga meniti karir dari takmir yang ada di sana. Jadi almarhum Bapak Widodo HS, beliau adalah orang yang sangat menginspirasi saya, dan beliau juga orang yang sangat mensupport saya dalam segala hal seperti itu. Itu Mas. Masih apa orang tua? Kenapa? Orang tua masih lengkap. Oh masih alhamdulillah. Jika mungkin mereka juga menonton apa yang disampaikan oleh kedua orang tua. Ya. Dan mungkin pesan saya kepada orang tua, saya sudah sampai saat ini mungkin saya belum bisa memberikan suatu hal yang lebih pada orang tua gitu kan. Tetapi satu hal yang saya ingat adalah orang tua itu orang yang sangat mengerti keadaan saya gitu kan. Di saat saya seperti ini pun orang tua masih menanyakan keadaan saya bagaimana, punya uang atau enggak seperti itu. Padahal ya alhamdulillah orang tua itu sangat
jika saya minta doa gitu kan, ibu tolong ketika subuh, setelah subuh saya minta sholawatnya 1000 kali ataupun 100 kali gitu kan, saya punya hajat ini gitu kan. Ya alhamdulillah semua itu tercapai gitu mas, dan berkat doa orang tua juga itu jadi jalan lah, jadi jalan kemudahan kita seperti itu. Mungkin kalau yang tidak punya orang tua gitu kan, yang orang tuanya mungkin sudah disulika gitu ya tetap kita mendoakan karena doa kita itu juga adalah doa orang tua juga kepada kita seperti itu. Jadi saya juga terima kasih lah kepada orang tua, sangat terima kasih karena di titik ini saya sudah mencapai beberapa target yang sudah saya targetkan seperti itu. Ya, orang tua memang adalah orang yang paling berjasa ya pada kesuksesan kita semua. Oleh karena itu kalian yang masih memiliki keutuhan orang tua, maka manfaatkan keberadaan mereka. Ya, minta restu, minta berkah mereka. Nah, kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita miliki dan merasa apa yang kita miliki ini adalah hasil kerja keras kita saja. Tapi di balik semua itu ada doa dari orang tua, ada berkah dari orang tua yang sangat berharga terhadap kesuksesan kita semua. Oke Mas Anggi, saya sedikit tertarik tadi dengan menjadi takmir ya, masjid. Itu Mas Anggi tinggal di sana atau bagaimana ya? Ya, saya tinggal di asrama masjidnya. Jadi tempatnya tuh nempel dengan masjid. Jadi sebelah selatan itu masjid, sebelah utaranya itu asramanya gitu. Jadi gabung jadi satu. Gitu. Jadi kita di situ ya kita ya tugas azan, kemudian kita tugas nyiapin segala macam untuk keperluan pengajian gitu kan. Kemudian bantu ketika Idul Fitri enggak, ketika puasanya mungkin besok kita takjil di taraweh gitu kan segala macam. Kemudian Idul Adha, otomatis besok nih Idul Adha kan. Nah itu kita juga bantu takmir untuk mengumpulkan para orang yang mau iuran sapi dan juga kambing segala macam, dan teknis penyembelihan segala macam lah seperti itu. Jadi ya nggak padat sebenarnya, cuma kita kan sebagai rasa terima kasih kita sudah dikasih tempat, kita sudah difasilitasi ya seperti itu. Tapi dari hal itu justru malah banyak keberkahan yang kita dapatkan gitu, walaupun bukan materi yang kita dapatkan, bukan hanya materi yang kita dapatkan secara tidak langsung ya, bukan dari masjid, tapi dari lingkungan sekitar itu kita dapat kemudahan gitu. Jadi ibaratnya kita nggak dapat rezeki dari sini, pasti di tempat lain kita dapat rezeki yang lain seperti itu. Luar biasa. Disitulah ya ketika kita mau dekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat dengan kita. Ya, dalam kesusahannya Mas Anggi ini 200.000 per bulan, belum untuk yang lain selama 6 bulan, justru karena Mas Anggi ini percaya dan yakin kepada Allah, akhirnya Allah memberikan jalan di takmir ini bisa tinggal ya, dan difasilitasi ya, dan merawat rumah Allah. Justru keberkahannya juga pada saat itu semakin melimpah yang Mas Anggi rasakan. Oke. Terakhir Mas Anggi, jika ada pesan atau motivasi kepada rekan-rekan atau kepada para perantau ya, yang datang ke Kota Malang, apa pesan Mas Anggi kepada mereka agar bisa tetap survive dan berjuang dalam menggapai mimpi mereka? Karena saya juga perantau juga seperti yang dikatakan Mas Fasya tadi. Jadi kunci yang pertama adalah kita yakin, dan kemudian kita nggak usah gengsi. Kita nggak usah malu apa yang kita lakukan, karena semua yang kita lakukan itu semuanya berkah. Kita nggak pintar, kita juga berkah. Kita bodoh pun, misalnya saya bodoh pun juga itu berkah. Yang nggak berkah adalah kita maksiat, gitu kan? Itu kata Gus Bahar, gitu kan? Jadi apapun yang kita lakukan, asalpun kita itu punya keyakinan, kita punya skill, gitu kan? Kita nggak usah gengsi dengan melakukan apapun itu. Kita percaya aja, gitu kan? Ketika orang yang berkata, kamu kok kerja ini sih, udah lakuin aja. Karena kita memang butuh, kamu tuh nggak tahu keadaan saya seperti apa, gitu kan? Saya lakukan ini karena memang saya tuh ingin survive. Kita ingin menginginkan suatu kehidupan yang lebih layak, gitu kan? Karena kita butuh, gitu.
ketika kita malu, ketika kita gengsi, itu malah jadi racun untuk kita. Seperti itu. Apalagi untuk yang perantau, gitu kan. Ketika kita kuliah, kita butuh tambahan biaya. Kita harus melakukan suatu inovasi-inovasi lain, gitu kan. Entah kita tuh mencari pekerjaan, entah kita bisa offshore, gitu kan. Kita mungkin bisa jadi kerja di tempat lain yang kiranya bisa kita atur waktunya seperti itu. Yang penting kita bisa nyadar waktu aja. Jadi kuncinya adalah yang pertama yakin, yang kedua adalah gak usah gengsi. Gitu. Jadi ketika saya datang ke sini pun saya juga pernah daftar di Gojek kok. Gojek, Grab saya lakuin semua. Jadi jualan all shop saya lakuin. Kemudian ngelesi saya lakuin, gitu kan. Pernah saya ngelesi nggak dibayar juga nggak apa-apa, biasa aja. Tapi dari situ kita pasti dapat gantinya. Kuncinya yakin dan tidak perlu gengsi. Ya, karena yang mengetahui keadaan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Terakhir, kesan-pesan untuk kanal PBSI Mas Anggi ini. Ini adalah satu hal yang sangat bagus ya, karena di sini kita bisa sharing, gitu kan, memberikan inspirasi mungkin untuk teman-teman yang dari jauh, karena terutama PBSI sendiri itu teman-teman kuliah itu juga rata-rata dari timur. Betul. Gitu. Ini sangat memberikan suatu motivasi untuk teman-teman semua. Nah, nanti mungkin bisa ditingkatkan ketika bisa mendatangkan dari yang saya sarankan Mas yang dari luar negeri, kan ada ya, dari luar negeri kita bisa di sini. Jadi mereka itu belajar mata kuliah mungkin bukan bahasa Indonesia, mungkin yang lainnya gitu kan. Tetapi mereka harus belajar bahasa pengantar dulu, itu bahasa Indonesia. Nah, itu salah satunya adalah BSI ini itu jadi salah satu utama. Mungkin melalui kanal ini ada salah satu dari peserta BIPA yang dari luar negeri mungkin bisa diajak ke sini untuk diwawancara itu lebih bagus lagi, seperti itu. Harapan kedepannya untuk kanal PBSI? Kalau harapan saya subscribe-nya tambah banyak, Amin. video subscribe-nya tambah banyak, dan juga nanti bisa dimonetisasi, Mas. Ya, saya rasa itu untuk bincang-bincang kepada kesempatan kali. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu saya gali dengan Mas Anggi ini, tapi karena keterbatasan durasi juga, mungkin kapan-kapan bisa saya undang untuk sesi kedua Mas Anggi ya, karena masih banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang belum bisa kepada rekan-rekan semua. Terima kasih untuk teman-teman setia kanal PBSI yang selalu mensupport kami kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ke depannya. Dari Mas Anggi kita belajar tentang perjuangan hidup ya, seorang perantau tetap yakin dalam menjalani sesuatu, ikhlas ya, dan apapun pekerjaan yang kita lakukan tidak perlu gengsi ya, karena semua pekerjaan itu baik kecuali maksiat tadi ya Mas ya. Terima kasih. Kanal PBSI buat sahabat jadi lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kesempatan.